Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Esa, perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari partner saya juga Desi Puspitasari, Eli Subriyantoro, Winda, Widya, dan Siska Amelia. Pembahasan kita hari ini adalah tentang agama dan kebudayaan. Yang kedua, pendapat budayawan luar Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai dasar Islam tentang kebudayaan. Yang keempat, agama Islam sebagai kekuatan kebudayaan Islam. Agama dan kebudayaan. 1. Pengertian agama. Agama berasal dari Sanskerta yang secara umum berarti suatu tradisi di mana a artinya tidak dan gama artinya kacau. Sehingga bila dilihat dari asal katanya, definisi agama adalah suatu peraturan yang dapat menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengarahkan manusia menjadi lebih teratur dan tertib. Pengertian agama menurut para ahli. Agar lebih memahami apa arti agama, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini. 1. Nicholas Ricaria SC. Agama adalah suatu keyakinan karena adanya kekuatan supranatural yang mengatur serta menciptakan alam dan seisinya. Yang kedua, J.P. Pekolekila. Agama adalah suatu keyakinan yang percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa serta mempercayai hukum-hukumnya. Yang ketiga, Domino Hedropospito. Agama adalah suatu sistem nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta yang memiliki keterkaitan dengan keyakinan. Secara umum dikutip dari Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya 2007 yang ditulis Teddy Sutardi, agama dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu A. Agama bumi atau agama alam, yang B. Agama wahyu atau agama samawi. Agama bumi disebut sebagai kepercayaan pada sesuatu yang ada di alam bumi. Mereka merasa yakin terhadap benda apapun yang di permukaan bumi punya kekuatan magis atau spiritual. Dalam perkembangan agama bumi kental dengan budaya dan adat setempat. Upacara atau ritual keagamaan dilakukan dengan cara sesuai dengan aturan daerahnya. Agama wahyu atau agama samawi. Agama wahyu adalah agama yang dianut oleh masyarakat dunia berdasarkan rasa percaya terhadap adanya wahyu Tuhan. Penganut agama wahyu percaya bahwa Tuhan mengatur seluruh aspek kehidupan, baik di bumi maupun semesta lainnya. Dalam perkembangannya terdapat beberapa agama yang termasuk agama wahyu, ada Yahudi, Katolik, Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Masing-masing agama punya aturan untuk ketika menjalani kehidupan yang ditulis sedemikian rupa dalam sebuah literasi yang disebut kitab suci. Kebudayaan. Kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya. Kata ini dibentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal, maka kebudayaan adalah segala hasil dari cipta, karsa, dan rasa. Ada beberapa definisi tentang asal muasal kebudayaan seperti 1. E.B. Taylor. Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Leslie White. Kebudayaan adalah suatu gejala yang terorganisasi yang terdiri dari tindakan-tindakan, pola-pola perilaku, benda-benda, alat-alat, ide-ide, kepercayaan dan pengetahuan, dan perasaan-perasaan, sikap, nilai-nilai yang semuanya tergantung pada penggunaan simbol-simbol. Yang ketiga, kebudayaan. Kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta budaya. Kata ini bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Maka kebudayaan adalah segala hasil dari cipta, karsa, dan rasa. Ada beberapa definisi tentang asal mula kebudayaan seperti 1. E.B. Taylor. Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Leslie White. Kebudayaan adalah suatu gejala-gejala yang
terorganisasi yang terdiri dari tindakan-tindakan, pola-pola perilaku, benda-benda, alat-alat, ide-ide, kepercayaan dan pengetahuan, dan perasaan-perasaan, sikap, nilai-nilai yang semuanya tergantung pada penggunaan simbol-simbol. Ajaran Ningrat, kebudayaan adalah seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya. Karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Hubungan agama dan kebudayaan. Kebudayaan dikenal karena adanya hasil-hasil atau unsur-unsurnya. Unsur-unsur kebudayaan terus-menerus bertambah seiring dengan perkembangan hidup dan kehidupan. Manusia mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan berkembang karena manusia. Manusia disebut makhluk yang berbudaya jika mampu hidup dalam atau sesuai kebudayaannya. Sebagai makhluk berbudaya, bukan saja bermakna mempertahankan nilai-nilai budaya masa lalu atau warisan nenek moyangnya, melainkan termasuk dapat mengembangkan kebudayaan. Pendapat budayawan luar Indonesia. 1. Ralph Linton, latar belakang kebudayaan daripada kepribadian. Terjemah Fuad Hasan, Jakarta 1962 H29 ialah suatu kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang unsur-unsur pembinaannya dimiliki bersama dan dilanjutkan oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Ialah konfigurasi mengandung arti bahwa bermacam-macam tingkah laku dan hasil-hasil daripada tingkah laku yang menyusun suatu keseluruhan yang berpola. 2. T.S. Eliot, Note the Word, The Definition of Culture, London 1948. Culture may even be described simple as that which make life worth living. Secara sederhana, dapatkah kultur ini dilukiskan sebagai sesuatu yang membuat hidup ini lebih baik lagi? 3. P.J. Zoetmulder, meninjau masalah kultur, basis majalah Kebudayaan Umum X V Strip 1 Oktober 1964 H.7-8. Inti pengertian kultur memperkembangkan kekuatan-kekuatan alam ke arah tertentu menurut susunan tertentu pula dengan hasil tercapainya tingkatan yang lebih baik, tinggi daripada tingkatan yang ingin dicapai. Andai kata kekuatan alam itu dibiarkan berkembang dengan sendirinya begitu saja, hanya ada satulah yang dapat mengembangkan dan membina kekuatan alam tersebut, yakni manusia dengan akal budinya. Nilai-nilai dasar Islam tentang kebudayaan. 1. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yang mana akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem, ide, atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, merupakan perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai unsur kebudayaan antara lain sebagai berikut. 1. Melvin J. Scopit menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, kekeluargaan, kekuasaan politik. Kedua, Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya, organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan, keluarga atau lembaga pendidikan utama, organisasi kekuatan politik. B. Sejarah intelektual Islam.
Perkembangan pemikiran Islam mempunyai sejarah yang panjang dalam arti seluas-luasnya. Tradisi pemikiran di kalangan umat Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Arab sendiri, di mana Islam lahir dan pertama kali berkembang di sana, kedatangannya lengkap dengan tradisi keilmuannya. Sebab masyarakat Arab pra-Islam belum mempunyai sistem perkembangan pemikiran secara sistematis. Pada masa awal perkembangan Islam, sistem pendidikan dan pemikiran yang sistematis belum terselenggarakan karena ajaran Islam tidak diturunkan sekaligus. Namun, demikian isyarat Al-Quran sudah cukup dengan meletakkan fondasi yang kokoh terhadap perkembangan ilmu dan pemikiran, sebagaimana terlihat pada ayat yang pertama kali diturunkan, yaitu suatu perintah untuk membaca dengan nama Allah. Al-Alaq. C. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Di zaman modern ada satu fenomena yang menarik untuk kita simak bersama, yaitu semangat dan pemahaman sebagai generasi muda umat Islam, khususnya mahasiswa PTU, dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Mereka berpandangan bahwa Islam yang benar adalah segala sesuatu yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad SAW secara utuh, termasuk nilai-nilai budaya Arabnya. Kita sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah. Kita tahu Islam itu lebih dari beliau, dan yang mengingkari kerasulannya adalah kafir. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul Allah, dan harus diingat bahwa beliau adalah orang Arab. Dalam kajian budaya, sudah barang tentu apa yang ditampilkan dalam perilaku kehidupannya terdapat nilai-nilai budaya lokal. Sedangkan nilai-nilai Islam itu bersifat universal. Maka dari itu, sangat dimungkinkan apa yang dicontoh oleh Nabi dalam hal muamalah ada nuansa-nuansa budaya yang dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan modern dan diselesaikan dengan muatan budaya lokal masing-masing. Contohnya dalam cara berpakaian dan cara makan. D. Masjid sebagai pusat peradaban Islam. Masjid biasanya dipahami oleh sebagian besar masyarakat merupakan rumah ibadah, terutama untuk sholat. Padahal sebenarnya masjid memiliki fungsi yang demikian luas daripada sekadar untuk sholat. Masjid pada awal berdirinya belum berpindah dari fungsi yang utama, yaitu melakukan sholat. Namun perlu diketahui bahwa masjid pada zaman Rasulullah SAW dimanfaatkan sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Nabi Muhammad SAW menumbuh kembangkan agama Islam, termasuk di dalamnya mengajarkan Al-Quran, Al-Hadis, bermusyawarah untuk mufakat dalam usaha menyelesaikan berbagai macam persoalan umat Islam, membina sikap dasar umat Islam kepada orang-orang non-muslim, sehingga segala macam ikhtiar untuk mengembangkan kesejahteraan umat Islam justru berasal dari masjid. Diskusi kelompok lokal MPK UGM 2003.238. Masjid merupakan ajang untuk mengumumkan hal-hal penting, terutama berkaitan dengan hidup dan kehidupan umat Islam. Persoalan suka dan duka, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar masjid diberitahukan kepada masyarakat melalui masjid. Masjid juga berfungsi dalam hal pendidikan dan penerangan untuk masyarakat, serta merupakan tempat belajar bagi semua orang yang akan belajar dan memahami agama. Pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, semua pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan agama maupun masalah hukum langsung dilontarkan dan dicarikan jawabannya secara langsung oleh beliau. Maka seketika itu belum diperlukan kepustakaan Islam. Islam dalam budaya Indonesia. Dakwah Islam ke Indonesia lengkap dengan seni dan kebudayaannya. Maka Islam tidak lepas dari budaya Arab. Permulaan perkembangannya Indonesia dirasakan demikian sulit untuk mengantisipasi adanya perbedaan antara ajaran Islam dengan kebudayaan Arab. Tumbuh berkembangnya Islam di Indonesia seolah demikian rupa oleh para juru dakwah dengan melalui berbagai macam cara, baik melalui bahasa maupun budaya, seperti halnya dilakukan oleh para wali Allah di Pulau Jawa. Para wali Allah tersebut dengan segala kehebatannya dapat menerapkan ajaran dengan melalui bahasa dan kebudayaan daerah setempat, sehingga masyarakat secara tidak sengaja dapat memperoleh nilai-nilai Islam yang pada akhirnya dapat mengemas dan merubah menjadi adat istiadat di dalam kehidupan sehari-hari.
dan secara langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Misalnya, setiap diadakan upacara-upacara adat banyak menggunakan bahasa Arab Al-Quran yang sudah secara langsung masuk ke dalam bahasa daerah dan Indonesia. Hal tersebut tidak disadari bahwa sebenarnya yang dilaksanakan tidak lain adalah ajaran-ajaran Islam. Diskusi kelompok lokal karya MPK UMG 2003.239. Ajaran-ajaran Islam yang bersifat komprehensif dan menyeluruh juga dapat disaksikan dalam hal melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal yang pada awalnya sebenarnya dirayakan secara bersama dan serentak oleh seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Namun yang kemudian berkembang di Indonesia bahwa segenap lapisan masyarakat tanpa pandangan bulu dengan tidak memandang agama dan keyakinan secara bersama-sama mengadakan Syawal halal bihalal selama 1 bulan penuh dalam bulan Syawal. Hal inilah yang pada hakikatnya berasal dari nilai-nilai ajaran Islam, yaitu mewujudkan ikatan tali persaudaraan di antara sesama handai tolan dengan cara saling bersilaturahmi satu sama lain, sehingga dapat terjalin suasana akrab dalam keluarga. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.